Tuhan masih punya rencana baik buat kami atas hidup kami di bumi ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3-4. Tertulis demikian. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, Ronnie Coleman, seorang binaragawan yang terkenal, yang pernah memenangkan 8 kali berturut-turut gelar Mr. Olympia, pernah mengatakan, "Everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift heavy weights." Semua orang ingin menjadi binaragawan, tapi tidak ada yang mau mengangkat beban berat. Dia juga mengatakan bahwa beban ringan tidak akan berhasil. Kamu harus angkat beban berat. Demikian kata-katanya untuk memotivasi orang-orang yang ingin menjadi binaragawan seperti dirinya. Iman kita juga, saudara, tidak bisa menjadi kuat kalau kita tidak pernah menghadapi beban yang berat. Beban-beban ringan tidak akan menguatkan iman kita. Justru iman kita bertumbuh ketika kita ada dalam beban berat, ketika kita berada di dalam kesusahan. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3-4 ini tertulis, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Rasul Paulus di sini menyatakan bagaimana sejak awal dia telah menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka akan mengalami kesusahan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak luput dari penderitaan, kesulitan, kesukaran. Tapi dalam kesusahan ataupun kesukaran itu, iman kita justru tidak goyang, tidak menjadi lemah, tapi menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti halnya yang terjadi pada jemaat di Tesalonika, mereka justru bertumbuh semakin kuat imannya di dalam Tuhan, sekalipun mereka berada dalam berbagai kesusahan. Kita semua perlu menyadari, saudara, bahwa menjadi anak Tuhan bukan berarti bahwa kita luput dari masalah. Masalah bisa ada, persoalan bisa datang, tapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menanggungnya. Dan kekuatan itulah yang terus memperkuat iman kita. Iman kita diteguhkan. Otot-otot iman kita semakin dikuatkan, semakin terbentuk. Kita bukan orang yang lemah, tapi kita menjadi orang yang kuat di dalam iman melalui berbagai proses yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2-3, di situ tertulis, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Dan ayat 4, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Pencobaan yang dimaksud dalam ayat ini berbicara tentang pergumulan, kesulitan, kesukaran, kesusahan. Dan itu terjadi bukan untuk melemahkan kita, tapi justru menjadikan iman kita lebih kuat, semakin bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang dalam kesusahan, sedang dalam pergumulan yang bermacam-macam, mari sadari bahwa itu semua diizinkan Tuhan untuk kita alami, supaya iman kita bertumbuh menjadi sempurna, supaya iman kita menjadi semakin kuat setiap hari, dan semakin bertambah kuat di dalam kuasa Tuhan. Mari kita berdoa.